Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah sebelum belajar kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'allif hadzal kitab Safinatun Najah. Salim bin Sumir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sunnah ab'ad dan sebab sujud sahwi. Sunnah ab'ad ada 7. Yang pertama, membaca tasyahud pertama. Kedua, duduk untuk melakukan tasyahud pertama. Kemudian nomor 3, membaca sholawat pada Nabi Muhammad ketika duduk tasyahud pertama. Keempat, membaca sholawat untuk keluarga Nabi ketika duduk tasyahud terakhir. Nah, kelima, membaca doa kunut. Keenam, berdiri untuk membaca doa kunut. Ketujuh, membaca sholawat untuk Nabi dan keluarga Nabi ketika doa kunut. Sekali lagi saya bacakan sunnah ab'ad dalam sholat itu ada 7. Yang pertama, membaca tasyahud pertama. Kemudian duduk untuk melakukan tasyahud pertama. Ketiga, membaca sholawat pada Nabi ketika duduk tasyahud pertama. Kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika duduk tasyahud terakhir. Kemudian yang nomor 5, membaca doa kunut. Dan nomor 6, berdiri untuk membaca doa kunut. Dan ketujuh, membaca sholawat untuk Nabi dan keluarga Nabi ketika doa kunut. Konsekuensinya, bagi seorang mukmin atau muslim yang sedang melakukan sholat, kemudian lupa tidak melakukan sunnah ab'ad, maka wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, tidak melakukan salah satu sunnah ab'ad seperti tidak membaca doa kunut atau sebagian, atau seperti tidak membaca salawat Nabi dalam kunut ya. Di sini maksudnya tidak melaksanakan salah satu dari sunnah ab'ad, maka wajib mengganti dengan sujud sahwi. Yang nomor 2, melakukan suatu perbuatan yang jika dilakukan dalam keadaan sengaja membatalkan, dan jika dilakukan dalam keadaan tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Contohnya langsung ketika kita sholat ngomong ketika sholat. Ketika kita ngomongnya dengan sengaja maka membatalkan sholat. Ketika tidak sengaja tidak membatalkan sholat, maka ketika kita melakukan seperti itu maka kita wajib menggantikannya dengan sujud sahwi. Sebab yang ketiga yaitu menempatkan rukun qauli tidak pada tempatnya. Misalnya rukun qauli yaitu membaca surat Fatihah ketika duduk tasyahud terakhir. Nah, maka wajib mengganti sujud sahwi. Begitu juga sebaliknya, membaca tahiyat ketika berdiri dalam sholat, maka wajib mengganti dengan sujud sahwi. Ini rukun qauli ya. Selanjutnya yang terakhir, sebab terakhir yaitu mengerjakan rukun fi'li padahal mungkin melebihi dari yang semestinya. Langsung ke contohnya yaitu kelebihan atau kekurangan rakaat sholat. Nah, ketika kita sholat kemudian ragu, tadi rakaat saya sudah penuh atau belum, atau masih kurang ya. Nah, ketika ketika hendak salam, kita wajib melaksanakan sujud sahwi. Bunyinya bagaimana? Subhana malayanamu walayashu. Dilakukan setelah selesai membaca tasyahud terakhir, kemudian sholawat, kemudian melaksanakan sujud sahwi. Seperti itu. Nah, tugasnya menghafalkan sunnah ab'ad by voice note. Menghafalkan sunnah ab'ad direkam by voice note saja, kemudian tulis nama dan kelas di filenya dan dikirim di grup WhatsApp Safinatun Najah.
Demikian, syukran katsiran ala istimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.